Mikrofonnya banyak Bapak ya. Seperti siaran internasional. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadanallahu lil imani wa faddala dinana ala sairil adyani wa manna alaina bi irsali ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi khalilahu wa habibahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhassilatan lil ghufrani wa munqidatan sahibahu minan nirani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah, kita bisa ketemu lagi untuk meneruskan ngaji kita sedikit dari sekian banyak sakofah Islam. Sebuah aktivitas mulia karena di dalam aktivitas ini Rasul menjelaskan bahwa aktivitas seperti ini adalah riyadul jannah, taman surga. Kenapa disebut taman surga? Karena sababun lil wusuli ilal jannah. Hadirnya saya, panjenengan semua di majelis ilmu itu bisa menjadi wasilah, sebab yang mengantarkan orang yang hadir itu dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah, topik kali ini adalah tentang rizki. Pemahaman tentang rizki itu penting, sangat penting. Kenapa? Karena itu bagian dari persoalan asas. Yang namanya asas itu pondasi ya. Kalau pondasi itu berarti di atasnya dibangun ada bangunan yang lain. Kalau itu asas berarti nanti ada amal-amal lain, perbuatan lain yang itu dia akan bermasalah ketika memahami tentang rizki itu bermasalah. Jadi kalau memahami tentang rizki salah, maka nanti amalnya lain juga akan berantakan. Kemarin misalkan viral ya, ada seorang ibu yang melakukan aksi pornografi dengan anak kandungnya. Nah, dengan iming-iming biaya dapat uang berapa itu? 15 juta ya. Jadi setelah dilakukan dan dikirim, diposting gambarnya, video dia, ternyata yang meminta itu hilang. Padahal itu kenalnya di Facebook ya. Jadi di media online. Jadi kalau media online itu kan penjahat itu bisa mencitrakan dirinya sebagai sosok orang yang alim, padahal dia jahat. Ini namanya media online. Setelah ditemui hilang sudah, dia dikirim videonya, diposting hilang. Itu betapa rusak pemahaman orang ini tentang rezeki, sehingga apapun dilakukan yang penting dapat uang. Itulah fatal ya. Ketika orang itu memahami makna tentang rezeki itu salah. Paling tidak ada dua nanti ya kalau kita ikuti. Ada dua pemahaman yang ini
kedua-duanya juga salah memahami tentang rizki. Apa itu? Yang pertama, orang memahami bahwa rizki itu adalah murni dari usaha dia. Jadi kalau ada pengusaha sukses, maka dia akan berkata kesuksesan itu murni dari kerja keras dia. Kalau ada seorang pedagang kemudian laku keras, dia akan bilang ini adalah murni keseriusan dia, hasil kerja keras dia. Murni, kalau kamu pengen sukses kerja keras serius, maka pasti dapat rezeki yang banyak. Bapak Ibu, pemahaman ini salah. Kenapa salah? Karena tidak semua kerja keras serius itu langsung mendatangkan rezeki. Tidak semua. Tidak semua kerja keras serius itu mendatangkan rezeki. Saya dulu pernah cerita ya. Ini saya alami sendiri. Saya punya teman, waktu itu sekitar tahun 98 kalau nggak salah. 98, dia ini jualan, kalau pagi ya, jualan STMJ itu loh. Nah, 98 itu berarti bensin kalau nggak salah masih 1.500 itu ya. Jadi kalau nasi pecel 5.000 itu lengkap. Zaman itu ya, karena bensin masih 1.500, sekarang 10.000. Dia ini jualan STMJ setelah subuh, setelah Madu Jaya. Pendapatan dia itu bisa berkisar 300 per hari ya, per hari. Sepi itu 100.000, itu hanya 2 jam dia. Hanya 2 jam saja. Jam 5 setelah subuh itu maksimal jam 7 sudah habis dia. Jadi berapa pendapatan antum? Ya lumayan 300 lah per hari ya, per hari. Hanya kerja 2 jam. Paling sepi berapa ya, kalau tidak ada pelanggan itu sepi itu 100.000 paling tidak ada. Oh iya. Terus karena satu hal, dia ditelepon orang tuanya. Jadi orang tuanya ini di Pati, Jawa Tengah, sakit dan dia harus pulang. Akhirnya keluarganya, istrinya, anaknya diboyong ke Pati. Nah, ada temen, ini eman ini usaha saya ini, rame. Gimana kalau sampai ganti aja? Oh ya enggak apa-apa. Teman saya yang berangkat Pati namanya Sotik, yang jualan pertama ini. Kemudian diganti yang kedua, saya lupa yang kedua namanya Fata atau saya lupa saya. Nah itu diganti yang kedua ya. Dengan jualan di tempat yang sama. Jamnya sama. Kulaannya itu loh di tempat yang sama. Tapi yang nggak bisa ditiru apa? Enggak, hasilnya. Bayangkan teman saya Sodik ini berangkat ke Pati, perbekalan dagang itu ditinggal semua. Pancinya, gelasnya, semuanya ditinggal sampai gawe. Kulanya gimana? Kulanya di sini. Jadi barangnya itu sama. Menghadapnya, ada ngulon tangetan, sama dia, menghadap ke barat waktu itu. Loh, semua perbekalannya itu dari dia, ganti orang saja. Tapi ternyata yang nggak sama hasilnya. Untuk teman saya itu rata-rata 300, yang Sodik ini yang pergi ke ini. Nah ini nggak bisa dia. Nggak bisa dapat 300. Itu artinya apa?
artinya bahwa rizki itu tidak linear, tidak sama dengan usaha. Ada orang usaha keras, serius, tidak bisa dia. Padahal dia sudah usaha keras. Bahkan seperti tadi, sudah digantikan semuanya, juga tidak bisa. Ada cerita teman. Dia ini mancing sama temennya, duduk sebelahan. Tapi namanya temennya itu, Masya Allah, pluk, dapat digonder, diangkat. Taruh ikannya, lempar umpan lagi. Sebentar dapat lagi umpan. Kamu kok enak sekali mancing. Nah teman saya sebelahnya ini, saya ini tidak dapat. Ya ndak rezeki nih. Ijol pancing nih kok. Kailnya tahu kailnya bang, pancingnya. Ditukar, tetap yang dapat itu siapa? Temennya ini. Wah ini ndak oke. Tukar nggon. Kamu sebelah sini tak sebelah situ. Tetap nggak dapat dia. Jadi artinya apa? Usaha itu bukan yang menjadi sebab datangnya rezeki. Kenapa? Kalau itu menjadi sebab datangnya rezeki, maka usaha itu kalau ditiru persis, tempatnya sama, lokasinya sama, jamnya sama, tempat pulaan sama, rasanya itu sama semua. Tapi yang tidak sama hasilnya. Usaha ditiru tapi rezeki, usaha bisa ditiru. Tapi kalau rezeki tidak bisa ditiru. Nggak bisa ditiru. Kadang ada orang tidak usaha dapat. Oh ya, ada teman lagi cerita begini. Teman ini naik bis. Ketika naik bis, waktu di terminal, kalau nggak salah daerah Jateng nggak salah, itu kan mesti berbondong-bondong apa orang jualan itu ya. Jualan tahu mizon dan seterusnya itu. Jadi berlomba nawarkan agar mendapat konsumen, pembeli. Teman saya merhatikan, segitu banyak ini ya. Jadi biasa orang-orang kan enggak beli. Kemudian dari jauh itu ada penjual, asongan. Jalan kena santai dia. Kemudian dia masuk bis sendirian. Nawarkan dagangannya. Lu gitu loh banyak yang beli. Tadi orang royoan nawarkan dagangannya. Jadi tahu Pak. Jadi mizon ditawarkan. Enggak ada yang beli. Nah ini orang datang terakhir. Ya sama jualannya. Jadi gitu banyak yang membeli. Bapak Ibu, artinya apa? Tadi saya sampaikan bahwa orang yang memahami rizki itu murni dari usaha dia itu salah besar. Itu yang pertama. Apa pemahaman yang kedua? Yang kedua ini juga salah. Yang kedua itu rizki itu dari langit murni, sehingga nggak perlu usaha. Kalau yang kedua tadi ngoyopol, jadi rizki dari situ. Kalau ini enggak perlu usaha, rizki itu datang dari langit. Ada suami istri, istrinya bilang, ya nggak punya makan malam ini. Ya masa loh, nggak ada makanan ya. Ya ibu istirahat dulu aja. Ya kita berdoa biar didatangkan rezeki sama Allah.
di sini aja. Nanti kan rezeki itu yang ngasih Allah. Sudah diajak istirahat sama suaminya. Sebentar ada orang duduk. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dan sewu. Niki berkat kendurenan. Lah ini dari langit. Padahal dari tetangganya ya. Kenduren. Ada orang begitu. Ini juga salah. Jadi rizki itu murni dari langit, tidak perlu usaha. Saya pernah punya teman ya, punya teman. Jadi teman ini menyalahkan orang yang sekolah. Di sekolah disalahkan. Kayak bos sekolah, rezeki nggak tergantung ijazah. Sampai kalau menggantungkan ijazah itu bahaya. Nggak boleh. Oh gitu ya. Lu kenapa? Karena rezeki itu datang dari Allah. Saya bilang, ya benar datang dari Allah. Saya bilang, sampean kenapa kok jualan di sini? Dia jualan di pasar. Ya di pasar rame. Bukan rezeki dari Allah. Bukan dari orang-orang. Coba sampean jualan di mana? Di kuburan. Coba jualan di kuburan. Kan datang dari Allah, bukan dari orang di pasar. Dia diem aja. Lah ini juga salah. Yang kedua ini juga salah. Jadi kenapa dia tidak melakukan usaha? Itu yang salah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana yang benar Ustaz memahami tentang rizki itu? Bapak Ibu, rizki itu memahami seperti memahami masalah ilmu Allah, masalah takdir, masalah qada qadar. Nanti di sana ada namanya sababur rizki dan hal. Kalau sababun, sebab, itu pasti akan bisa mendatangkan akibat. Itu sebab. Jadi sebab itu pasti punya ada infeksi, maka akibatnya tubuh pasti akan panas. Jadi tubuh panas itu mesti ada infeksi. Bisa kalau anak kecil itu ya tenggorokan, tekan tenggorokan. Jadi kalau orang dewasa banyak ya. Misalkan bisa dia karena ada luka di tubuhnya, misalkan habis jatuh, kemudian dibiarkan bengkak. Nah, bengkak itu nanti dampaknya tubuhnya akan jadi panas, dia menggigil. Jadi sebabnya adalah luka tadi. Jadi kalau sebab pasti mendatangkan akibat. Nah, kalau kita bicara sebab, maka itu datangnya dari Allah. Kalau sebab, sababur rizki, sebab datangnya rizki itu adalah Allah. Artinya Allah yang punya kewenangan mutlak bisa mendatangkan rizki. Datangnya dari Allah. Sikap kita apa? Pasrah, sudah tergantung Allah. Terkait dengan pembahasan masalah sebab. Dan itu tidak pernah dihisab oleh Allah. Karena itu hak prerogatif Allah. Nah, ada namanya hal. Hal itu apa? Hal itu kondisi yang bisa mendatangkan rezeki itu. Itu hal. Kita kenal dengan istilah ikhtiar, usaha. Kalau usaha datangnya dari manusia. Sikap kita apa? Wajib melakukan ikhtiar yang memenuhi kaidah kausalitas.
Hukum sebab akibat. Maksudnya apa? Ya kalau pengen jualan laris, maka bentuk ikhtiarnya itu cari tempat yang strategis, cari tempat yang rame, cari tempat yang biasa dilewati orang, lakukan pelayanan konsumen dengan baik, jadi kemas produk dengan baik, itu bagian dari ikhtiar. Dan itu hukumnya wajib, ikhtiar itu. Ikhtiar hukumnya wajib. Sehingga kalau dua pemahaman tadi ya, yang pertama itu kan ikhtiar all out, jadi bahwa itu menganggap sebab datangnya rezeki, itu salah. Kenapa salahnya? Karena sebab datangnya rezeki itu Allah. Artinya yang punya hak mutlak mendatangkan rezeki hanya Allah. Kenapa begitu? Iya, di Quran dijelaskan begitu. Di Quran dijelaskan begitu. Innallaha yarzuqu mayyasha'u, dan sungguh Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Itu ada inna. Inna itu harfu taukid, huruf penegas, dan sungguh benar-benar gitu. Kalau ada inna itu disampaikan agar orang yang baca ayat itu tidak ada keraguan lagi. Itu inna, maksudnya begitu. Kenapa kok dikasih inna? Agar orang yang baca tidak ada irtiyabun wasyakun waraibun, tidak ada syak, ragu sedikit pun bahwa Allah benar yang memberikan rezeki. Makanya dikasih inna. Tujuannya apa? Yang baca agar tidak ragu. Kalau dalam bahasa Arab begitu. Beda ya, ada inna sama tidak, beda. Innallah yarzuqu may yasha dengan Allahu yarzuqu may yasha, beda. Kalau inna itu tegas. Inna itu dalam bahasa Arab dicantumkan agar orang yang baca itu tidak lagi ragu. Karena inna itu tidak dicantumkan kecuali kalimat yang disampaikan benar-benar tegas. Itu dalam bahasa Arab. Yarzuku itu rozako, yarzuku itu fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu kalau bahasa Inggris seperti verb continuous tense. Jadi kalau bahasa Inggris fi'lun mudhari'un di dalam bahasa Arab itu yarzuku ya. Itu maknanya bisa yufidu tikror wal mudawamah wal istimror. Terus menerus, langgeng, dan berulang-ulang. Yarzuku begitu maknanya. Jadi kalau innallaha, dan sungguh Allah, yarzuku terus menerus, selamanya, berulang-ulang memberikan rezeki kalian. Nah, kalau kita baca terjemahan kan tidak ada begitu. Hanya dijelaskan sungguh Allah yang memberi rezeki kalian. Memberi rezeki di situ karena bentuknya mudhari'. Kalau mudhari' itu berarti maknanya yufidu tikror wal istimraru wal mudawamah. Berulang-ulang terus Allah itu memberikan rezeki. Dan selamanya langgeng. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wa ma min dabbah illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah jadi semua makhluk yang di bumi ini kecuali rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu juga begitu kalimatnya. Illa 'alallahi rizquha. Modelnya kalau dalam bahasa Arab namanya adawatul qasr. Qasr itu dalam bahasa Arab begini ya. Saya ini sedikit gambaran. La ilaha illallahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau tidak ada la sama tidak ada ilah, itu artinya apa? Ilahun Allahu. Yang disembah itu, Tuhan itu adalah Allah. Kalau tidak ada la sama ilah. Jadi misalkan ilahun wahidun. Tuhan itu adalah Allah. Kalau kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa bedanya? Ya,
Kalau lafadznya la ilaha illallah, kalau dalam bahasa Arab adalah titik-titik ilah, itu maknanya takhsisul musnad ilaih bil musnadi gitu. Jadi maknanya begini, jadi mengkhususkan subjek atas predikatnya. Jadi maksudnya la ilaha illallah, ilah itu tidak ada yang lain. Ilahun orang Arab itu kan banyak kan. Ada Hubal, ada Manat, ada jadi apa? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Jadi di dalam Ka'bah itu, kalau saya baca dalam bukunya Yusuf Qaradawi itu dulu ada 200.000 Tuhan mereka. Jadi Tuhannya itu dari batu, ada dari logam, itu disimpan di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan ada pintunya bisa dimasuki ya. Nah itu sama orang Quraisy, kafir Quraisy dulu, itu buat nyimpen patungnya, Tuhan mereka. Jadi Tuhannya banyak. Nah, makanya ketika Rasulullah membawa ajaran tauhid, Tuhan itu hanya satu, ya Allah. Marah mereka. Tuhan akeh perang, gak Tuhan siji. Mereka perang, tidak mau, menolak ajaran Rasul. Nah, turun ajaran tauhid, la ilaha illallah. Itu maknanya bahwa Tuhan yang banyak tadi itu tidak ada, harus hilang semua. Yang ada hanya satu, Allah. Kalau kalimatnya begini, lanya hilang, ilahunnya, ilahnya hilang. Jadi misalkan ilahun wahidun, Tuhan itu Allah. Apa bedanya? Kalau kalimatnya tidak ada la sama ilah, hanya ilahun Allahu, Tuhan itu adalah Allah. Kalau ilahun wahid, ilahun Allah itu artinya begini, Tuhan itu Allah. Tuhan itu juga bisa selain Allah. Jadi bisa ilahun itu Lata, ilahun Hubal, ilahun Uzza, ilahun Manat, bisa begitu. Bukan, tapi kalau ada la titik-titik ilah itu takhsisul mustad ilah. Mengkhususkan bahwa ilahun Tuhan itu hanya di Allah saja, tidak boleh yang lain. Jadi makanya kalau akidah syahadat kita itu kan al-isbat wal manfi ya. Isbat itu menetapkan, manfi itu membuang. Menetapkan bahwa Tuhan itu hanya Allah, membuang semua ilah selain Allah. Harus dibuang semua. Karena redaksinya begitu. La ilaha illallah. Berarti Tuhan itu adalah Allah dan selain Allah itu bukan Tuhan. Kan ada yang sembahyang yo, nang punden yo, nang Gunung Kawi yo, kan repot ini. Itu sahabatnya ndak beres. Karena Islam itu ndak cukup banyak mengakui ilahun wahid, ilahun Allah saja. Bahwa Tuhan itu Allah, tapi juga manfi, al-isbat wal manfi, menetapkan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan membuang semua Tuhan selain Allah. Nah, sama dengan ayat ini, wa ma min dabbah, dari tabbatin illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua makhluk di bumi ini tidak ada yang menanggung rezekinya kecuali jadi Allah Subhanahu wa taala. Allah mutlak yang menanggung. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat itu menjelaskan bahwa sebab mutlak yang bisa mendatangkan rezeki hanya Allah. Itu satu ya. Yang kedua, ada namanya hal. Hal itu apa? Kondisi yang secara akal itu bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini kewajiban kita, namanya ikhtiar. Kewajiban kita di situ. Ikhtiar. Yang penting harus ikhtiar. Ikhtiar ini harus sungguh-sungguh dan harus memenuhi kaidah kausalitas. Kalau orang kepingin jualan itu bagus, dia harus belajar mana tempat yang strategis, bagaimana cara memberikan pelayanan yang bagus, bagaimana packaging produk ya, mengemas produk yang bagus sehingga konsumen itu tertarik, bagaimana membangun network market, bagaimana membangun jaringan pasar itu harus seperti apa. Jadi dia harus belajar. Itu ada ilmunya.
Lah itu bagian dari ikhtiar kita. Sehingga seorang suami istri tadi yang ya ini nggak punya makan malam kita, kemudian disuruh istirahat sama istrinya, kemudian sebentar ada tetangganya duduk nganteri ini. Dia dosa dia ini. Di mana dosanya? Tidak ada ikhtiar. Ikhtiar itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Jadi itu kasus yang kedua ya. Kasus yang pertama kan enggak. Lek kepingin sukses harus ikhtiar. Ikhtiar itu juga bahaya nih kasus yang pertama ya. Karena tidak semua orang itu yang ngoyo kerjanya itu mesti mendatangkan rezeki. Dia salah karena yang mendatangkan rezeki bukan kerja dia, tetapi Allah. Coba kita lihat tadi orang pedagang asongan, royoan menawarkan ke penumpang bis, tidak ada yang beli. Nah, ternyata yang terakhir itu kelenek, datang santai, nawarkan ternyata banyak yang beli. Dia tidak ngoyo, ternyata itulah rezeki. Rezeki itu Allah yang ngatur. Loh Ustaz, kalau gitu tidak usah kerja, tidak usah usaha serius, tidak usah ngoyo. Salah. Kenapa salah? Karena ikhtiar hukumnya wajib. Masalah nanti dapat atau tidak masalah. Sehingga orang itu kalau dia sudah ikhtiar, all out, gagal, tidak stres. Kenapa? Karena dia tidak masuk wilayah yang bukan wilayah dia. Jadi modal tidak ada jutaan miliaran, foto-foto ditempel nowit, ternyata nggak jadi. Jadi saya di sekolah SMA ya, anak-anak banyak tanya, Pak nanti jurusan, kamu ada jurusan apa? Saya ingin jurusan psikologi Pak. Oh iya enggak apa-apa, favorit itu. Lu kenapa Pak? Ini kan mau pemilu, biasanya banyak pasien di rumah sakit jiwa ya. Jadi Bapak Ibu kembali ke tadi ya, itulah rezeki. Sehingga kalau orang itu benar memahami makna rezeki, ketika dia jualan, kemudian ada orang lain yang dia niru jualan sama dia, enggak bingung, bukan dianggap sebagai apa? Musuh, enggak. Mestinya kalau ada orang yang jualan sama, itu justru memacu semangat dia untuk bisa memberikan pelayanan konsumen lebih baik, untuk bisa melakukan kemasan produk lebih baik. Bukan justru hasad. Lon, melok-melok ya. Betulan teh melok teh. Jadi resek. Rizki itu di tangan Allah, ndak bisa. Oh tadi orang jualan susu itu. Jadi jamnya sama, tempatnya sama, sama-sama menghadap barat. Kulaannya bodoh. Ternyata lu hasilnya tidak sama. Makanya orang itu kalau memahami rezeki, tentang makna rezeki, dia tidak bingung meskipun banyak kompetitor, banyak pesaing. Justru banyaknya pesaing itu memacu orang itu agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dianggap sebagai musuh. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena setiap orang membawa rezeki sendiri-sendiri. Jadi itulah rezeki. Jadi ada dimensi yang memang kita harus ikhtiar di sana. Seperti tadi ya, orang yang tidak boleh kita itu rezeki mengandalkan ijazah. Di mana salahnya ini? Dia begitu yakin rezeki itu dari langit, dari Allah. Tidak boleh mengandalkan ijazah. Karena dia tidak melakukan ikhtiar secara all out. Ya ikhtiar itu kan harus all out. Ikhtiar itu apa? Usaha yang diprediksi secara akal itu bisa mendatangkan pedagang kalau konteks jualan. Berarti apa? Cari tempat yang rame, tempat yang strategis. Kalau ada parkirnya enak kan begitu. Kalau dia hanya menerima rezeki datang dari Allah, ya sudah sana jualan di kuburan ya.
Mau rezeki dari langit. Benar kan enggak? Jadi itulah makna rizki di dalam pandangan Islam. Sehingga tugas kita sudah ikhtiar saja. Cuman ikhtiar ini harus memenuhi kaidah kausalitas. Harus serius dan harus memenuhi kaidah kausalitas itu artinya begini ya. Kalau kepingin bisa servis alat elektronik dengan bagus, dia di sekolah lah. Les tentang alat-alat elektronik. Jadi tidak bisa trial and error. Rezeki datang dari Allah aja, gampang nantilah bisa-bisa sendiri, dicoba. Jadi ada konsumen dan TV. Bisa Pak, ini mati ya, nyala sedikit Pak. Jadi nanti sebentar tapi 10 menit dia tahu nyempit gambarnya hilang. Oh bisa Pak. Dandani, kemudian sudah Pak selesai, dinyalakan meledos. Jadi ya tidak punya ilmunya tidak bisa, ya harus belajar. Ada orang bilang tidak perlu sekolah, buat tambah sekolah itu. Beda ya. Kalau orang itu, kemarin saya ketemu anak-anak, saya bilang, jadi di sebuah sekolah favorit ya, sekolah Islam. Saya bilang, kamu pengen kuliah enggak? Enggak Pak. Kenapa enggak pengen kuliah? Saya pengen jadi pengusaha Pak. Oke. Orang temu usaha kerjanya, wira swasta, iya Pak. Apa usahanya? Jualan Pak. Jualan apa? Jualan kue. Oh, jualan kue. Dijual di mana? Di pasar? Enggak Pak, dititipkan di warung-warung. Saya tanya begini, kamu kepingin enggak? Bisa. Saya tanya, kamu jualan paling jauh di mana orang tua? Sidoarjo Pak. Pengen enggak jualan yang lebih jauh? Jadi antar provinsi. Oh pengen Pak. Kalau antar negara? Pengen Pak. Tahu caranya? Enggak tahu Pak. Sekolah. Di sekolah kamu akan diajari bagaimana membangun network market, cara membuka jaringan pasar, bagaimana kita mengekspor barang ke luar negeri, menjual barang ke luar negeri, diajari. Bagaimana packaging produk, mengemas produk yang bagus. Bapak Ibu, kalau degan Bu, di orang jualan es degan itu ya, itu kan paling berapa? 10.000 satu ini ya, minum degan atau 15. Itu beda Bu dengan degan yang di tempat wisata itu ya, yang kemudian diiris bawahnya, kemudian dikasih sedotan. Ini kemasannya sudah beda. Sebenarnya barangnya sama, tapi packaging produk, kemasan produk itu yang tadi cuma dipecah kemudian ditaruh di gelas dikasihkan itu 15, yang ini bisa 35 bisa 50 itu. Hanya beda apa? Kemasan, cara menyajikan. Itu namanya packaging produk, cara mengemas produk. Jadi yang bagus. Jadi, saya bilang, itu harus dipelajari. Dipelajari itu. Di mana itu? Ada di tempat kuliah. Kalau kamu hanya sekedar ingin jualan, enggak apa-apa. Tapi kalau ingin mengembangkan produk, beda. Saya pernah lihat di tayangan kalau tidak salah TV Surabaya. Ada seorang mahasiswa lulus manajemen, ilmu ekonomi manajemen. Setelah lulus dia minta ke orang tuanya, Pak, saya minta uang. Berapa? Sekitar 3-4 juta. Buat apa? Beli rombong bakso. Marah ya. Sekolah soro-soro. Jadi menjaluk tuh rombong bakso. Marah ya. Kamu pengen apa? Tak belikan. Tidak usah rombong bakso. Dia bilang, Pak, saya ini punya keinginan merubah mindset orang bahwa bakso itu pedagang kaki lima, makanan di pedagang kaki lima menjadi makanan di hotel. Cuman masalahnya dia ini kan tidak ngerti cara masak bakso gimana. Terus yang diinginkan oleh pecinta bakso itu rasa seperti apa saja. Saya pengen jualan bakso, saya pengen ngerti cara masak gimana. Konsumen itu sukanya bakso yang seperti apa. Saya butuh 3-4 bulan Pak untuk itu. Setelah itu saya akan kembangkan ke sana. Oke, saya belikan. Dibelikan orang tuanya, kasih 3-4 juta, beli rombong bakso, jualan dia. Dia survei ke pasar, dia belajar caranya buat pentol yang bagus, goreng yang bagus, kuah yang berasa yang seperti apa. Dia pelajari itu, kemudian marketnya
orang-orang tuh rata-rata pecinta bakso itu yang disukai apa saja, rasa yang seperti apa, kalau pentol, kalau goreng-goreng seperti apa, kalau siomay bagaimana, dia pelajari itu 3-4 bulan. Setelah selesai barulah dia mulai usahanya itu. Dia coba merintis di satu hotel, buka apa, bakso. Dan berhasil. Dan sekarang saya lupa nama baksonya. Sekarang sudah banyak di beberapa hotel di Surabaya. Sudah banyak dia. Dia alumni manajemen di ekonomi ya. Jadi fakultas ekonomi jurusan manajemen. Karena dia diajari bagaimana mengemas produk, bagaimana maintenance konsumen, bagaimana network market, bagaimana membangun jaringan pasar itu harus seperti apa. Diajari dia. Sehingga sekarang sudah banyak di beberapa hotel bakso. Kemudian ini yang sukses ini, pengusaha muda ini diajak nemui orang jualan bakso, tapi di kampung, tapi ruame. Ditanya, coba Pak kita ke ibu-ibu yang jualan bakso itu. Ditanya, anunya rame apa yang beli, tapi di kampung gini biasa, cuman rame. Ditanya, Bu, yang tanya reporter TV ya, ditanya, Bu, Ibu sudah jualan bakso berapa tahun? Saya sekitar 25 tahun jualan bakso. Kemudian yang tadi ya, alumni yang punya apa franchise banyak tadi itu, dia ditanya, Mas, yang bedakan ini kan sama-sama jualan bakso, ibu ini dengan sampean ini apa yang bedakan? Ilmu. Ibu ini hanya jualan, pokok jualan aja. Dia tidak berpikir bagaimana mengemas produk itu agar bagus, bagaimana meningkatkan pelayanan itu, bagaimana membangun jaringan masyarakat. Dia tidak berpikir ke sana. Pokoknya jualan, dibuka di dasar, situ kuakai, alhamdulillah. Tidak berpikir bagaimana meningkatkan pelayanan, mengemas produk seperti apa, tidak berpikir. Orang jualan, seperti soto. Soto itu kan, misalkan soto ayam. Kalau soto ayam mangkok beda. Dengan yang ada soto ayam, kuahnya sendiri, ada nasinya sendiri. Itu masalah penyajian saja. Sotonya sama. Tapi harganya bisa beda karena terkait dengan apa? Penyajian. Ini sotonya ditaruh di mangkok, ini nasinya ditaruh di piring sendiri. Harganya sudah beda itu. Dibisa apa mboten? Lek dibisa pinten, Bu? Lek dibisa 3 doso, lek mboten selangkung. Cuman beda. Beda satu piring. Jadi meningkatkan ini ya. Jadi itu kan dalam jualan kan begitu. Jadi itulah ilmu, dan itu namanya halun ikhtiar. Jadi mewujudkan kondisi yang memudahkan atau yang prediksi akal itu bisa mengantarkan datangnya rezeki. Nah, tugas kita manusia di situ, wajib ikhtiar. Adapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, Bapak Ibu, seperti ibu-ibu tadi itu kan salah fatal dia. Dia mesti melakukan usaha apapun ya. Yang tadi ibu-ibu yang melakukan aksi pornografi, jadi kemudian dikirim dan ternyata kemudian karena dapat iming-iming uang 15 juta. Jadi, tapi kalau berhasil gimana tuh? Apa itu rezeki? Iya, rezeki dia. Cuman rezeki yang haram. Kalau ada mencuri ayam, itu rezeki dia itu. Tapi rezeki yang haram. Jadi mestinya dia cari yang halal. Jadi orang rezeki haram itu juga susah bu carinya. Jangan dikira maling itu kalau ngambil dia, enggak, dia juga sama, dia tuh derdek ya. Jadi lihat kanan kiri kanan, enggak aman dia. Perasaannya begitu dia. Dia nyuri motor berjalan tuh enggak nyaman dia. Engko ndang ketemon, engko ndang ketarung ndang. Dia enggak nyaman dia. Sama itu. Jadi begitu loh kok dilakukan. Cari rezeki yang halal kan enak. Jadi santai, enggak dikejar-kejar orang, dia santai. Buat apa memperjuangkan sesuatu yang haram, begitu susah. Susah ya, jangan dibilang mereka enak yang punya orang dia enggak, sama, mereka juga susah. Nah, sama-sama susahnya, penting kita cari yang halal dan barokah. Mungkin itu Bapak Ibu pemahaman tentang rezeki. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan, monggo Bapak Ibu. Barangkali ya. Monggo.
Yang lain? Ya, monggo. Rezeki itu apakah ditulis takarannya di rumah Buddha? Terus apakah ditambah? Ya. Jadi ya. Yang pertama ya. Yang pertama bahwa rizki itu sudah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha wa yabsut may yasha. Jadi Allah Maha meluaskan, menyempitkan rizki seseorang, Allah Maha memberikan rizki seseorang. Jadi wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan semua makhluk di bumi ini rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan rizki. Ustaz, kalau sudah ditetapkan berarti percuma usaha. Nah ini salah. Salah. Justru untuk mendapatkan tugas kita ikhtiar. Ikhtiar. Tapi jelas sudah ditetapkan, kadarnya itu sudah Allah yang menetapkan. Jadi panjenengan kalau guyonan saya dulu sama teman-teman, enggak usah ke susu. Kalau sudah rezekinya pasti didapatkan. Orang itu kalau besok masih hidup, masih dapat rezeki itu. Kalau besok masih hidup. Yang penting kita usaha saja. Yang penting kita usaha. Jadi enggak usah bego ya. Yang penting usaha. Jadi apa? Tadi saya mau cerita, ya Allah lupa tadi sama cerita apa tadi saya mau cerita tadi. Seperti misalkan dulu masih dengan Mbah Surip ya, dengan Mas Surip itu kan begitu tenar sampai kemudian, dia kaya dia, mendadak dia, kaya mendadak. Terus setelah itu apa? Meninggal. Jadi katakanlah misalkan ya, misalkan orang itu jatahnya misalnya ini guyonan. Misal jatahnya itu 50 miliar. 50 miliar itu tak incrit misalkan harus 50 tahun. Jadi setahun 1 miliar. Dia bilang ya Allah rezeki saya datangkan semua ya. Dia tak tekan setahun nih. Mari ngono gak ono rezeki jatahmu entek. Ya mending 50 tahun aja. Nggak usah tergesa-gesa. Jadi kalau orang itu masih dikasih hidup oleh Allah, maka masih ada rezekinya. Jadi nggak usah tergesa-gesa ya, pasti diberikan oleh Allah. Jadi iya, memang ditetapkan oleh Allah. Kadarnya itu Allah yang menentukan. Tugas kita hanya ikhtiar dengan cara yang halal. Dapat berapa tidak dihisab oleh Allah. Jadi jangan khawatir tidak akan dihisab oleh Allah. Jadi ini kerjanya semuanya kok dapat segini enggak. Biasanya yang menghisab itu kan Polda ya, kalau istilah Yai Anwar Zaid. Polisi dapur itu. Kok itu sampai ya? Kalau Allah nggak ditanya, pokoknya sudah ikhtiar ya sudah. Tapi kalau yang di rumah biasanya tanya ya. Jadi yang penting tugas kita ikhtiar yang halal. Sehingga yang tidak halal tidak boleh. Bagaimana? Datang ke dukun, ya, pakai susu. Jadi jenengan kalau pedagang itu ya, itu kan pasti banyak begitu. Saya itu punya teman ini, saya bilang, Ustaz, jenengan kok tidak jualan aja sih, wong pinter masak. Tidak saya. Jadi kenapa? Misalnya orang Lamongan. Kalau orang Lamongan biasanya jualan itu mesti Indonesia buat saya Lamongan ya. Biasanya. Biasanya kalau Lamongan begitu. Wah, sakti-sakti ya. Makanya tidak heran kalau teman-teman Madura biasanya takut sama orang Lamongan ya. Takut kalau Madura sama dari mana Lamongan takut ya. Jadi karena klinik tadi itu. Jadi karena klinik tadi ya. Nah itu kan rezeki yang enggak halal. Kalaupun dapat, cuma jenengan kalau beli nasi goreng itu ya, saya tuh heran, beli nasi goreng itu mesti ada yang disisakan, heran saya. Yang suka beli nasi goreng, saya lihat di tempat saya cuma merhatikan, itu loh, kenapa? Mesti dia misalkan belikan 2 porsi, ada orang jual 2 porsi beli, itu disisakan, iya yang piring itu, yang sedikit setengah piring ditaruh di atasnya.
Mesti disisakan dia. Ditaruh di atasnya ya. Jadi kemudian mesti itu. Nanti kalau ada yang beli, baru itu bisa dicampur. Bisa di situ. Makanya Bapak Ibu, kalau beli makanan di luar jangan lupa baca doa makan. Aja luwe langsung lep gitu. Ya, setan itu bisa masuk dari sana. Setan kan masuk pembuluh darah. Lewat apa? Makanan-makanan yang disuwuk tadi itu. Jadi jenengan jangan lupa minimal bismillah lah. Kita itu kalau baca bismillah, jangan kan bismillah salam saja. Yang jenengan dari luar masuk rumah salam itu setan mendal. Terpental dia tidak bisa masuk ke rumah kita. Makanan juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa lengkap ya baca lengkap. Allahumma barik lana. Kalau lengkap ya pertengahan itu bismillahirrahmanirrahim wa akhiru. Biasanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiru. Jadi umal baru kesuwen terus. Ya enggak apa-apa dibaca. Bismillah. Jadi itulah di Islam. Untuk menangkal itu. Orang lain tidak percaya tapi kita percaya. Karena kita mengabarkan itu. Jadi apa? Dia baca doa sebelum masuk rumah, kemudian baca apa? Baca doa sebelum makan. Itu kan begitu. Ya setan tidak bisa gabung. Jadi kalau jenengan makan wakai apa? Gawar itu hati-hati ya. Ada yang nimbrung dengan makanan kita. Dia baca doa lah. Nabi kita kan ngajari untuk itu. Seperti dulu pernah saya ceritakan yang apa kebiasaan baca ayat kursi itu loh. Kan begitu karena saudara-saudara kita kan baca. Memang Nabi mengajarkan begitu baca ayat kursi di maghrib sama sholat subuh. Jadi ayat kursi itu masya Allah. Jadi apa? Saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit. Saya itu tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa rupiah. Saya tidak punya ilmu apa-apa saya. Tapi kalau cerita ini cerita dari teman anak saya yang baru itu. Teman anak saya itu punya teman, dia ini biasanya suka punya penyakit kalau mandi itu harus ditunggu di luar kamar mandi oleh ayah atau ibunya. Kuliah itu ada perempuan. Kenapa? Karena dia sering kali mandi itu nanti tahu-tahu ada seperti wujud orang di depan dia di dalam kamar mandi. Mesti begitu dia. Jadi anaknya teriak akhirnya. Jadi mesti ditunggu kalau tidak ayahnya, ibunya. Karena setiap kali mandi begitu. Jadi kemasukan. Nah, jadi itu mestinya harus dirupiah. Nah suatu ketika anak ini main ke rumah anak saya. Main ke rumah. Kemudian dia tidak mau masuk. Ke rumah saya tidak mau masuk. Di jalan sana. Ini yang cerita anak saya. Anak saya namanya Zahro ya. Ya itu tidak mau masuk ya. Loh kenapa? Katanya di rumah ayah itu ada yang jaga. Tidak mau masuk. Rumah mau ada yang jaga, tidak berani saya. Jadi ada yang jaga, tidak berani. Tidak mau masuk dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada tukang gojek ya, ngantarkan biasa apa, ngirim paket itu lah. Ngirim paket, ada orang ngirim paket. Paket itu, dia ketakutan dia di rumah saya. Dia bilang gini, wah, kok banyak orang ngaji di rumahmu? Tidak ada Pak. Jadi paling itu Pak, loh iya ini ada orang ngaji di rumahmu. Banyak yang jaga rumahmu. Jadi apa? Tidak berani dia. Akhirnya dia di luar pagar, kemudian anak saya keluar. Kemudian ini. Jadi ini saya iseng, tanya teman yes ngerti klenik gitu ya. iseng. Saya tanya, Ustaz, saya cerita, menurut sampean gimana? Saya ceritakan semua. Dia ini kan terkenal bisa begitu. Terus dia diam gini. Ustaz, rumahnya jenengan ini dipagari. Dipagari apa? Ayat kursi. Iya tak? Iya. Saya tidak mikir begitu, cuman saya mikir begini. Kalau jenengan baca dalam tafsir Al-Qurtubi ya, ayat kursi itu ketika turun, itu setan berantakan itu lari. Ketika turun ayat kursi. Maka Nabi kita kan ajarkan di antara penghalang ruqyah itu kan penghalang apa? Jadi di antara terapi ruqyah itu kan baca ayat kursi. Dan kalau jenengan baca itu tafsirnya ayat kursi itu masya Allah.
masalah. Itu namanya sababun ghaibiyah ya. Sababun ghaibiyah. Ya Allah ngajarkan begitu ya kita pakai aja Nabi kita ngajarkan gitu. Kalau nggak diajarkan kita enggak berani. Nah kalau nggak diajarkan sebenarnya mencari rezeki dengan cara enggak halal. Kalau caranya halal enggak masalah. Jujur dan sedekah kan melipat gandakan rezeki kita pakai. Enggak apa-apa karena itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak diajarkan enggak perlu. Susu ke dukun enggak perlu. Bagaimana status sholatnya? Ya dia secara hukum dia tertolak meskipun ada khilaf ya. Khilaf itu artinya dia sampai pada tataran murtad atau tidak. Tapi para ulama mereka menjelaskan bahwa sholatnya menjadi tertolak ya ketika dia melakukan aktivitas itu. Gitu Ustaz. Mungkin itu nggih Bapak Ibu karena sudah adzan kita ada lagi. Monggo Ibu. Nggih. Minyak kasturinya itu buat apa, Bung? Nggih? Ngelariskan dagangan atau buat wangi-wangian? Enggak perlu Ibu. Jadi enggak usah dipakai, kita enggak perlu. Kita cukup aja berdoa kepada Allah. Coba jenengan lihat ruqyah syariah ya, itu di Trans TV. Itu kalau ada gitu-gitu semua dibuang. Dikubur. Ada minyak, ada keris, ada selendang, ada tulisan-tulisan Arab, dibakar semua itu. Disitulah tempat bersemayam jin setannya. Jin setan itu ada levelnya, Bu. Ada levelnya ya. Iki orang iki enggak sholat ngono iki kayak jin sing kelas ngisor ae. Iki seneng nang masjid alis, seneng nang masjid kayak ono jin sing rada alim, rada saleh. Kayak ono gambar ngaji, kayak ono gambar Quran, kayak ono ruqyah, mesti dianu dia. Begitu jin itu. Jadi makanya kalau dalam jenengan lihat ruqyah, jenengan di Trans TV dulu kan ada ya. Atau kalau enggak jenengan lihat di di YouTube itu dibakar semua itu. Karena di tempat-tempat itulah bersemayamnya jin. Dibakar ya. Jadi agar hilang. Nah, kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, jadi pasrahkan diri kita, iringi dengan doa. Musuh kita ini, kalau musuh jin setan, itu kan tidak kelihatan. Minta pelindung siapa kita? Lapor polisi, tidak tahu. Ya tanya kepada Allah. Dikasih doa, dibaca. Kita baca doa-doa itulah nanti yang akan memberikan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ya Allah ma baina aydihim wa ma khalfahum, kan begitu. Allah itu lo tahu di depan kita ada siapa, di belakang kita ada siapa. Enak sudah kita bersandar kepada Allah. Buat apa bersandar kepada yang lain? Allah tahu semuanya. Ya Allah ma baina aydihim wa ma khalfahum, di belakang Anda, di depan Anda Allah tahu. Ya. La ta'khudhu sinatun wala naumun. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Full 24 jam diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke dukun bengi sama ya. Dia tidur. Nah, dia itu kalau malam itu dia betah kan, melek. Iya, ngeblengi waktu pagi ya. Sampai siang tidur. Apalagi enggak sholat subuh. Oke, ya Bapak itu mungkin itu dari saya. Saran saya enggak usah Bung ya. Jadi dibuang aja. Kita pakai doa aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.